Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني وأخواتي رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya, sehingga di malam hari ini kita kembali bersama-sama menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu syar'i yang dengannya kita ingin meraih ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan buku ini sebagaimana kita maklumi ditulis oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Taib, ada 128 masalah dari masalah-masalah jahiliyah yang tercelah yang akan dijelaskan di dalam buku ini, dan kita telah membaca poin yang pertama, dan ini yang paling pokok dan paling inti, sebab terjadinya kerusakan di atas muka bumi. Ya, mungkin saya ulang ya untuk mengingatkan kembali, karena ini pelajaran sudah lama kita tidak baca. Taib, kata penulis rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatul ula, masailul jahiliyah yang pertama, masalah yang pertama, innahum yata'abbaduna bi isyraqis salihin fi du'a'illahi wa ibadatihi. Mereka ahlul jahiliyah beribadah dengan menjadikan orang-orang saleh itu sebagai sekutu di dalam berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, yuriduna syafa'atahum indallah. Mereka menginginkan dalam melakukan kesyirikan ini karena mengharap syafaat dari orang-orang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lidhannihim anna Allah yuhibbu dzalika, karena sangkaan mereka bahwa Allah mencintai hal tersebut. Begitu juga orang-orang saleh itu cinta akan perkara tersebut. Padahal ya, itu sangkaan mereka ya, sebagaimana yang telah dijelaskan. Adapun hakikat dari yang mereka lakukan, itulah inti kesyirikan. Apa yang mereka lakukan dari orang-orang jahiliyah dahulu, itulah hakikat dari kesyirikan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi mengambil perantara, merarui orang-orang soleh di antara mereka. Dan kita sudah jelaskan di kitab sebelumnya, di Al-Usul As-Sittah, 6 pokok agama, bahwa sebab atau awal kali terjadinya kesyirikan di atas permukaan bumi ini adalah disebabkan karena ekstrim gulu terhadap orang-orang soleh mereka. Sudah dijelaskan, disebutkan dalam sebuah riwayat,
bahwa semenjak diciptakannya Adam alaihi salam, Nabi Adam alaihi salam, sampai 10 generasi setelahnya, itu semua umat manusia di waktu itu berada di atas tauhid. Tidak ada yang berbuat kesyirikan. Setelah 10 keturunan yang berlalu, mulailah muncul kesyirikan, maka diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Di situ mulai muncul kesyirikan, maka diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Dan disebutkan di dalam ayat dalam surah Nuh bahwa pokok kesyirikan yang paling pertama terjadi karena mereka gulu ekstrim dalam mendudukkan orang-orang soleh di antara mereka. Iya, mereka ekstrim gulu karena beribadah kepada orang-orang soleh di antara mereka. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihi salam. Itu yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama." Kata Allah, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya itu selama 1000 kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun Nabi Nuh alaihi salam mendakwahi kaumnya kepada tauhid. Ya, 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Ya, dan ternyata hingga akhirnya yang beriman itu hanya berada di atas perahu. Yang beriman hanya yang berada di atas perahu. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sangat sedikit. Itu yang berada di atas perahu. Jelas ya? Dan itu pun yang berada di atas perahu Nabi Nuh alaihi salam itu tidak semua dari manusia. Di antaranya adalah apa? Pasangan-pasangan hewan, makhluk. Itulah yang akan berkembang biak setelahnya. Ya. Jadi bumi ini yang kita berpijak di atasnya pernah dahulunya tenggelam. Tidak ada orang hidup. Ya. Pernah dahulunya apa? Tenggelam, tidak ada orang hidup kecuali yang berada di atas perahu itu saja. Jelas ya? Maka masalah yang pertama ini adalah masalah yang sangat harus diperhatikan terkait tentang masalah kesyirikan ini. Ya, makanya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah bosan di dalam mempelajari tauhid. Ya. Kalau ada pelajaran yang sudah berulang, diulangi terus. Sebab pelajaran tauhid ini adalah pelajaran yang tidak akan pernah tamat. Ya, sepanjang seseorang itu masih hidup, maka seorang harus terus belajar tauhid. Kenapa? Karena tauhid inilah yang menentukan bahagia tidaknya seorang dalam kehidupan ini. Iya. Kalau bukan karena tauhid, Allah tidak akan menciptakan kita di atas muka bumi. Kalau bukan karena tauhid, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi yang sangat luas ini. Justru karena ini yang ingin dimurnikan, supaya peribadatan itu diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita dicipta di atas muka bumi. Allah memberikan fasilitas kepada kita, ya, supaya kita beribadah betul-betul hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari noda-noda kesyirikan. Makanya di sini disebutkan, saya tidak baca semua ya. Wa hadhihi a'dhamu mas'alatin khalafahum fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah masalah yang paling besar, ya, yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelisihi mereka orang-orang jahiliyah. Fa'ata bil ikhlas. Beliau sallallahu alaihi wasallam datang dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhbara annahu dinullah. Dan Nabi memberitakan bahwa inilah hakikat keikhlasan, inilah yang merupakan inti agama Allah.
Ya. Keikhlasan, tauhid yang merupakan inti agama Allah Subhanahu wa taala. Alladzi arsala bihi jami'ar rusul. Dengan tauhid inilah Allah mengutus seluruh para rasulnya. Wa annahu la yuqbalu minal a'mali illa al-khalis. Dan juga Nabi telah memberitakan kepada kita semua bahwa amalan itu tidak akan diterima di sisi Allah kecuali amalan yang ikhlas saja. Ya, kecuali hanyalah amalan yang ikhlas. Makanya ikhlas itu para ulama beraneka ragam di dalam mendefinisikan masalah keikhlasan. Ya, karena sisi-sisi atau sudut-sudut keikhlasan ini sangat banyak. Wa akhbaru anna man fa'ala mastahsanu faqad harramallahu alaihi al-jannah. Dan Nabi juga telah mengkhabarkan bahwa siapa yang melakukan sesuatu sesuai dengan anggapan baik yang ada pada dirinya, ya, dianggap oh ini baik, oh ini harus dilakukan, bukan berdasarkan petunjuk yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faqad harramallahu alaihi jannah, sungguh Allah akan mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahu nar, tempat kembalinya adalah api neraka. Wa hadhihi al-mas'alatu allati tafarraqa an-nasu min ajliha baina mu'minin wa kafirin. Perhatikan kata Syekh rahimahullah, masalah inilah ya, antara tauhid dengan syirik. Jelas ya? Antara tauhid dengan syirik, antara keislaman dengan kekafiran. Dengan inilah manusia terbagi menjadi dua. Ada yang muslim, ada yang kafir. Iya. Wa indaha waqa'atil adawah, karena dengan tauhid dan syirik inilah terjadi permusuhan. Iya, terjadi permusuhan. Wa li ajliha syuri'al jihad, karena tauhid dan kesyirikan inilah sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan apa? Adanya jihad fi sabilillah. Ini menunjukkan apa? Masalah tauhid, masalah kesyirikan bukan masalah sembarangan. Iya. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa namanya? Wa mufarriqun bainan nas. Beliau itu adalah orang yang memecah belah manusia. Ya, maksudnya memecah belah manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam diutus untuk memecah, untuk memisahkan antara tauhid dan kesyirikan, untuk memisahkan antara bid'ah dengan sunnah, untuk memisahkan antara hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang dihalalkan. Tidak sama. Ya. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu juga telah jelas. Jelas ya? Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Mana dalilnya kalau karena tauhid dan kesyirikan ini disyariatkan jihad yang disebut, sudah kita sebut ya. Wa qatiluhum, Allah berfirman, perangilah mereka sampai tidak terjadi lagi fitnah di atas muka bumi. Fitnah di sini adalah kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, agar supaya agama itu semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita baca, telah kita atau belum dibaca ya? Sudah ya? Sudah dibaca penjelasannya. Baik. Baik, masih ada di sini beberapa yang Syekh tambih terkait tentang masalah tauhid dan kesyirikan ini. Kita baca dulu keterangan dari beliau hafizahullahu taala. Kata Syekh Fauzan hafizahullahu taala, "Fahadhihi a'zamu masailil jahiliyah wa hiya ibadatul awliya'i was salihin minal amwati wal ghaibin
wal istighatsati bihim wal isti'adzati bihim wa talabil hawaij minhum kama alaihi ubadul kuburil yaum tamaman. Kata Syekh, maka ini merupakan a'dhamu masalah yang terbesar yang terjadi di masa jahiliyah. Iya. Apa itu? Yaitu peribadatan kepada peribadatan kepada wali-wali dan orang-orang soleh. Ya, ada yang beribadah kepada wali-walinya yang sudah meninggal, datang di kuburannya. Ada yang beribadah kepada sesuatu yang gaib, meminta perlindungan kepada mereka, memohon pertolongan kepadanya. Bahkan ya, mereka minta hajat-hajatnya kepada wali-wali itu. Dan ini kata Syekh persis sebagaimana yang dilakukan oleh kuburiyun, ya, orang-orang yang senang ke kuburan di hari-hari ini, dari kalangan orang-orang sufi yang mereka membesarkan kuburan-kuburan, ya, tawaf di kuburan. Dan itu banyak dijumpai, ya. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah, kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan mudarat kepada mereka, demikian pula tidak bisa memberi manfaat. Tapi mereka mengatakan haula, orang-orang soleh itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, kadzalika nafsu syai' al-an. Kejadian yang terjadi di masa jahiliyah itu persis yang terjadi di masa sekarang. Haula'il kuburiyun, perhatikan para orang-orang yang senang ke kuburan itu, idza nukishu wa nuhu an ibadatil kubur, kalau mereka didebat, kalau mereka dilarang jangan kamu beribadah kepada kuburan, apa mereka katakan? Kami tidak beribadah kepada kuburan-kuburan. Iya. Kata mereka apa? Kami tidak pernah meminta kepada penghuni kubur. Kami hanya beribadah karena ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tetapinya ini. Akan tetapi orang-orang yang berada di kuburan itu adalah wasaid, perantara kami antara kami dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, ya. Orang kuburiyun ini tidak yakin, dia tidak meyakini kalau yang memberi rezeki, yang bisa menolong, ya, menunaikan hajat-hajatnya adalah orang soleh yang berada di kuburan. Bukan itu keyakinannya. Tetap yang mereka yakini apa? Yang bisa menolong, yang bisa memberikan rezeki, ya, adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itu orang dahulu, ya. Adapun, ya, kami ini, kata mereka, orang-orang soleh, ya, yang kami mintai itu hanyalah perantara antara kami dengan Allah, pemberi syafaat, ya, yang bisa menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena alasan mereka, ya, kenapa kita harus mengambil perantara dalam berdoa dan meminta? Ya, karena kita ini orang yang banyak dosa. Kalau kita langsung kepada Allah, Allah tidak menerima. Dan ini bentuk apa? Bentuk kekurang ajaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku meminta kepadaku, katakanlah sesungguhnya saya sangat dekat kepadanya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengijabah, mengabulkan doa-doa hamba-hambaku apabila dia berdoa. Allah tidak mengatakan ambil perantara. Kita diperintah untuk apa? Langsung berdoa. Ini masalah terbesar yang disebutkan oleh Syekh di sini,
yang merupakan perselisihan antara Nabi SAW dengan orang-orang jahiliyah. Taib, kita berpindah di poin yang kedua. Qala Syekh rahimahullahu taala, al-mas'alatu tsaniyah, masalah jahiliyah yang kedua yang wajib dihindari adalah innahum mutafarriquna fi dinihim. Sesungguhnya ya, orang-orang jahiliyah terdahulu mereka mutafarriquna fi dinihim, berpecah belah dalam agama mereka. Jelas ya? Ini ringkas ini. Jadi antara ciri atau sifat orang-orang jahiliyah dahulu adalah orang yang senang dengan perpecahan. Jelas ya? Orang yang senang dengan apa? Perpecahan, pertikaian di dalam agama mereka sendiri. Ya. Dan ini pernah saya jelaskan di tempat ini di usul as-sittah tentang masalah bersatu di dalam agama. Ya. Ya, bersatu dalam agama. Di antara ciri khusus orang-orang jahiliyah terdahulu, mereka adalah orang yang berpecah belah di dalam agama mereka. Kama qala ta'ala, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Iya. Setiap kelompok merasa bangga terhadap apa yang berada dalam kelompoknya. Iya. Dan saya akan jelaskan sebentar kenapa kita dilarang untuk berorganisasi di dalam agama atau yang semisal dengannya. Sebab umat manusia, agama Islam itu panutannya hanya satu. Iya, pimpinannya hanya satu. Jelas ya? Iya, loyal hanya kepada satu orang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya ketika ada orang-orang yang membuat organisasi kemudian mewajibkan pengikutnya untuk loyal, padahal mungkin menyelisihi dari sebahagian perkara dari perkara usul, maka ini ciri dari apa? Kelompok hizbiyat yang menyimpan dalam agama. Jelas ya? Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap hizib, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Wa kadzalika fi dunyahum, demikian pula pada dunia mereka. Subhanallah. Jadi orang-orang jahiliyah terdahulu bukan hanya berpecah belah tentang masalah keyakinannya, mereka juga berpecah belah dalam masalah urusan dunia. Orang beriman tidak seperti itu. Iya. Iya. Jelas ya? Paham maksudnya masalah dunia? Orang-orang jahiliyah terdahulu kadang dalam urusan bisnis, hal yang sepele, mereka bersaing, saling menjauh, saling membelakang. Mereka berpecah dalam apa? Urusan dunia, bukan hanya urusan agama. Jelas ya? Wa yarawna anna dzalika huwa shawab. Tapi lihat, mereka memandang masalah yang seperti ini itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Perpecahan di dalam agama itu adalah sebuah kebenaran, dan berselisih dalam hal masalah dunia, masalah bisnis, itu juga adalah sebuah kebenaran. Fa'ata bil ijtima'i fid din. Ya. Maka Rasul datang membawa apa? Ijtima', persatuan di dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ya bersatu padu di dalam agama. Mana dalilnya? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Allah berfirman, syara'a lakum minad din. Dialah Allah yang telah mensyariatkan
bagi kamu wahai Muhammad tentang agama ini, sebagaimana apa yang telah diwasiatkan ya kepada Nuh, ya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Apa itu? Ya, apa wasiat dan syariat Allah kepada para rasul itu? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Perhatikan ini yang menjadi titik pembahasan. Tegakkanlah agama, tegakkan agama, dan jangan pernah kalian berpecah belah di dalamnya. Jelas ya? Berarti perpecahan di dalam agama itu adalah sesuatu yang sifatnya tercela. Iya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, atau ada yang terbetik dalam hatinya, terus kenapa di dalam kubu umat Islam dalam kubu umat Islam sendiri ini banyak perpecahan? Kan begitu ya? Padahal agama, Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu dalam agama, menegakkan agama, dan tidak boleh berpecah belah. Kenapa terjadi perpecahan? Ya, itu yang pertama yang perlu ketahui, itu sudah merupakan apa? Sunnatullah. Iya. Iblis tidak pernah ridha ya ketika umat Islam bersatu di atas agamanya. Iya. Iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menyesatkan seluruh manusia kecuali betul-betul orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kenapa terjadi perpecahan? Iya, karena adanya orang-orang yang menyimpan di dalam agama. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Dan sebelumnya disebutkan ya, iftaraqatil yahud wan nasara. Ya, telah berpecah belah orang-orang Yahudi dan Nasara menjadi 71 atau 72 golongan. Waftaraqat ummati, dan umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ini sabda Nabi SAW bahwa dalam umat Islam terjadi perpecahan. Jelas ya? Tapi perhatikan, semuanya Nabi ancam, kulluhum finnar illa wahid. Semuanya diancam masuk neraka, bukan dipastikan ya, diancam. Ya, sebab banyak orang memahami konteks hadis ini mengatakan, oh itu kelompok sana sedikit-sedikit mengkafirkan orang lain, sedikit-sedikit menganggap dirinya saja yang benar, orang lain tidak benar. Tidak, itu hadis dari Nabi SAW. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya diancam masuk ke dalam neraka kecuali satu. Siapa itu? Nabi menyebutkan humul jamaah. Mereka adalah yang bersatu, jamaah. Hai, jamaah ini yang perlu diketahui. Siapa itu jamaah? Ya, kalau sekarang banyak jamaah ya, ada jamaah dakwah, ada jamaah ini, jamaah banyak. Nabi menyebutkan jamaah. Ketika ditanya, man humul jamaah ya Rasulullah, siapa al-jamaah itu ya Rasulullah? Ya, kata Nabi SAW, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Siapa yang saya dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Artinya apa? Siapa yang mengikuti Nabi SAW dan para sahabatnya, itulah apa? Orang yang berada di atas al-jamaah. Jelas ya? Itu yang berada di atas al-jamaah. Yang mengikuti Rasul dan para sahabat, itulah apa? Al-jamaah. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ditanya, apa itu al-jamaah? Kata beliau, ma wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Jamaah itu ya, siapa yang mencocoki kebenaran walaupun dia bersendirian. Jelas ini ya? Siapa yang mencocoki kebenaran walaupun dia bersendirian.
Jadi jamaah itu bukan dilihat orang yang paling banyak pengikutnya dialah yang benar. Tidak. Ya. Beragama ini bukan seperti pemilu. Ya, beragama bukan apa? Seperti pemilu. Ya, kalau pemilu ya, yang banyak apa namanya? Yang coblos, oh dia yang naik. Tapi kalau beragama tidak. Ya. Kalau beragama tidak. Siapa yang mencocoki kebenaran, itulah disebut apa? Al-jamaah. Ini yang harus kita perhatikan. Sebab subhanallah, dari fitnah sekarang ini banyak orang-orang terkecoh. Oh, itu di sana banyak sekali dia. Oh, dia yang benar karena banyak pengikutnya. Belum tentu. Akan datang nanti apa namanya? Dari masalah jahiliyah yang tercela, mengukur sebuah kebenaran dengan jumlah pengikut yang banyak. Akan datang nanti di poin yang keempat atau yang kelima. Jelas ya? Ini pesan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah berwasiat kepada Nuh, berwasiat kepada Nabi Ibrahim, Musa dan Isa, demikian pula berwasiat kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Tegakkan agama, jangan berpecah belah di dalam. Iya. Wa qala ta'ala, demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Ini dalam surah Al-An'am ayat yang ke-159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau wahai Nabi Muhammad tidak termasuk dari mereka sedikit pun juga. Ini ayat ini Allah mensucikan siapa? Nabinya sallallahu alaihi wasallam, bahwa kalau ada orang yang berkelompok-kelompok di dalam agama, kamu wahai Muhammad tidak termasuk dari bahagian mereka. Ini menunjukkan apa? Tercelanya apa? Perpecahan, perselisihan. Wa nahana an musyabahatihim biqaulihi. Demikian pula kita dilarang untuk menyerupai mereka. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Ya, janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dalam agama mereka. Wakhtalafu, mereka berselisih, padahal setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan, bukti-bukti yang jelas. Wa nahana anit tafarruqi fid dunya. Demikian pula kita dilarang untuk berpecah belah di dalam kehidupan dunia ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Jelas ya? Ini ayat-ayat atau dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kewajiban seseorang itu bersatu di dalam agama dan tidak boleh berpecah belah di dalamnya. Dan saya sudah sebutkan yang namanya orang bersatu dalam agama yaitu ketika apa? Murni mencontoh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Jelas ya? Ini kadang juga sebagian orang bingung ya dalam masalah ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Iya. Ada orang mengatakan, oh kita juga dalil kita Al-Quran dan Sunnah. Iya. Kalau mau lebih lengkap, katakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan amalannya para sahabat. Ya, ada orang dia katakan dalilnya ini, ya, hadisnya ini, ayatnya ini. Berarti saya benar. Tanyakan kepadanya, apakah perbuatan yang kamu lakukan saat ini pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW? Jelas ya? Jadi mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan amalannya para sahabat Nabi SAW, itulah kebenaran. Siapa yang bermuara kepadanya, maka pasti kita apa? Bersatu dalam beragama, tidak ada perselisihan. Nah, ini manhaj, metode dalam apa? Beragama. Siapa yang keluar dari jalan ini, berarti dia masuk apa? Hizb. Makanya mungkin sering antum dengar namanya apa? Hizbiyah.
Hizbiyah itu artinya berkelompok-kelompok. Iya, hizbiyat artinya kelompok-kelompok. Taib. Qala Syekh hafizahullah taala, hadhihi al-mas'alatu tsaniyatu min al-masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Ini masalah yang kedua dari masalah-masalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi orang-orang jahiliyah. Wa hiya anna ahlal jahiliyati kanu mutafarriqina fi dinihim wa fi dunyahum. Itu orang-orang jahiliyah terdahulu mereka berselisih dalam agama mereka dan dunia mereka. Wa sifatuhum at-tafarruq wal ikhtilaf. Ya. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu mereka memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap dari kelompoknya merasa bangga dari apa yang ada padanya. Hadihi sifatu ahli jahiliyati minal yahudi wan nasara wal wathaniyin. Inilah sifat dari sifat-sifat ahlul jahiliyah dari kalangan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara dan para penyembah-penyembah berhala. Wasairil milalil jahiliyati kanu ala hadan namti. Perhatikan, bahkan seluruh agama-agama jahiliyah yang pernah ada itu dibangun di atas gaya seperti ini. Ya. Apa itu? Mutafarriqina fi dinihim, senang berpecah belah dalam agama. Kullum minhum lahu dinun yunadi bihi wa yantasibu ilaihi. Setiap dari mereka memiliki keyakinan yang dia bernisbat kepadanya, memanggil orang kepadanya. Iya. An-Nasraniyatu tad'u ila an-Nasraniyah. Orang-orang Nasara mengajak kepada keyakinan Nasarahnya. Wal Yahudiyatu tad'u ila al-Yahudiyah. Orang-orang Yahudi demikian orang-orang Yahudi mereka juga mengajak kepada pemahaman Yahudinya. Wa kullu min ad-diyanatain iya yukaffiru ad-diyanatal ukhra. Perhatikan, setiap dari dua agama ini, agama Yahudi ataupun agama Nasara, mereka saling mengkafirkan antara agamanya, antara keyakinannya. Ini yang diceritakan dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Ya. Orang-orang Yahudi berkata, ya, bahwa ya, orang-orang Nasara itu tidak benar agamanya. Jadi orang Yahudi mengatakan kepada orang Nasara bahwa orang Nasara apa? Itu tidak memiliki pegangan yang kuat. Apa yang mereka yakini itu tidak benar. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Sama sebaliknya, orang-orang Nasara juga berkata apa? Orang-orang Yahudi itu adalah orang yang apa? Tidak berada di atas kebenaran. Kata Allah, wa hum yatluna al-kitab. Padahal mereka membaca apa? Al-kitab. Ya, sudah dijelaskan, ya. Yahudi dan Nasara mereka disebut sebagai apa? Ahlul kitab. Kenapa disebut ahlul kitab? Nah, iya, karena mereka tahu isi kitabnya. Mereka tahu kebenaran itu. Saya sudah sering jelaskan. Saking taunya kebenaran, dikatakan dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ah. Ahlul kitab itu mereka mengenal petunjuk kebenaran seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Saking taunya itu. Paham, ya? Taib. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Demikianlah orang-orang yang tidak mengetahui itu berkata seperti itu. Iya. Alladziina la ya'lamuna humul musyrikun. Jadi di sini disebutkan orang-orang Yahudi, ya, berkata kepada orang-orang Nasara bahwa orang Nasara tidak memiliki pegangan. Ya, orang-orang Nasara berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka juga tidak memiliki pegangan. Saling mencela. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui berkata juga seperti itu.
Ya, artinya apa di sini? Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. 3 kelompok ini kan sudah dijelaskan di pendahuluan kan, bahwa jahiliyah itu ada berapa? Ada 3, dari kalangan Yahudi, Nasara dan siapa? Siapa yang masih ingat? Ummiyin. Ummiyin ini tidak berpegang kepada Yahudi, tidak berpegang kepada siapa? Nasara. Yang dimaksudkan di sini orang-orang yang tidak mengetahui juga berkata demikian, mengklaim dirinya benar. Berarti apa? Ummiyin. Iya. Makanya kata Syekh, alladzina la ya'lamun, orang-orang yang tidak mengetahui, maksudnya adalah orang-orang musyrikin. Ya, kenapa? Li'annahum la kitaba lahum wa laysa lahum dinun samawiyyun wa hum aidan yukaffiru ba'duhum ba'dha wa yukhalifu ba'duhum ba'dha. Iya. Orang-orang musyrikin ini mereka tidak memiliki kitab, tidak beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Yahud, demikian pula kepada orang-orang Nasar. Dan mereka sendiri saling mengkafirkan antara satu dengan lainnya, saling berselisih antara satu dengan lainnya. Allah katakan, "Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun." Allah yang akan memberikan hakim, Allah yang akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan. Ya, mereka saling mengklaim. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa perselisihan di dalam agama, perpecahan dan pertikaian itu adalah sesuatu yang sifatnya tercelah. Ya, sesuatu yang apa? Sifatnya tercelah dan tidak dibenarkan. Jelas ya? Maka umat Islam adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Ya, mereka dilarang berselisih di dalamnya dan mereka diperintah untuk terus bersatu padu dalam menegakkan agama kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira dulu. Insyaallah taala nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang باذنillah taala. Baik, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.